Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Atasam Official. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih warahmatullahi kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kasih yang berjuang untuk memajikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Apakah sudah selesai kerja? Kaisam udah selesai kerja tadi pagi, siang, sore, hujan gede ya. Jadi Kaisam belum sempat ngoceh di luar. Hari ini kita bahas apa? Dan kebetulan juga Kaisam hari ini juga sibuk ya. Mendampingi kasus almarhumah yang sedang kita perjuangkan supaya keluarga berubah pikiran untuk tidak mengkremasi ya. Karena qadarullah almarhumah ini meninggal dalam keadaan muslim. Ya memang terpentok oleh biaya cuy, karena almarhumah ini adalah overstay. Bagaimana ceritanya setelah Kaisam selusuri dan akhirnya mendapatkan titik temu cuy. Tadi jam setengah 8 malam pihak lurah sudah mentabayunkan ulang dengan pihak keluarganya. Dan alhamdulillah qadarullah keluarga mau menerima jenazah beliau pulang. Tadi siang juga Kaisam berbicara dengan salah satu keluarganya dan Kaisam menyelusuri ternyata banyak sekali kisah yang bisa kita ambil pembelajarannya dari kasus almarhumah ini cuy. Ambil pembelajarannya dan tergantung kalian memandang cerita ini sebagai aib atau apapun. Tapi ini adalah cambuk untuk kita semuanya bahwa ada kisah nyata yang terjadi seperti ini. Maka dari itu kita yang masih hidup, kita yang masih resmi, kita yang masih berjuang di Hong Kong ya kan, untuk para overstay, untuk yang legal juga, untuk anak paper, ini banyak pembelajaran dan kisahnya yang bisa kita ambil pembelajarannya cuy. Oke. Mungkin sebelumnya kalian sudah menyaksikan ya, Kayatisa membahas tentang kasus anak overstay yang nanti akan dikremasi. Kebetulan almarhumah meninggal dalam keadaan Islam, maka berontaklah hati Kayatisa dan teman-teman muslim yang menyaksikan perjalanan beliau, masa ujung-ujungnya akan dikremasi gitu cuy. Asal kalian tahu, secara agama Islam, kremasi itu sama sekali tidak boleh ya cuy. Sama sekali tidak boleh. Itu artinya kita yang menyaksikan, jika kita tidak melakukan apapun, maka kita berdosa cuy sebagai muslim. Apapun background beliau, apapun kasus beliau, apapun status beliau, insya Allah kita sebagai muslim bisa bergotong royong atau membantu apa yang bisa kita bantu untuk bisa memakamkan mayat ini secara Islam ya cuy. Mungkin beliau almarhumah ini sebenarnya kalian sudah tahu siapa, ya kan? Nanti di akhir video ini kita akan berdoa bersama untuk almarhumah supaya benar-benar bisa pulang ke tanah air dalam keadaan jenazah yang utuh. Artinya tidak dikremasi ya cuy. Oke, Kayatisa mengikuti kasus almarhumah ini sudah dari almarhumah surrender. Jadi kita sebut aja Mbak A ya. Mbak A ini sudah almarhumah dan sekarang posisinya masih di Hong Kong, yang masih kita perjuangkan untuk bisa pulang ke Indonesia. Jadi si Mbak A ini overstay, dia pergi ke Hong Kong itu sudah lama, dan di 2001 atau 2021 atau 2022 beliau ini bekerja lagi di Hong Kong ya, setelah dia tunggu visa di Indonesia. Saat beliau ini datang ke Hong Kong, ternyata qadarullah beliau ini mendapatkan sakit cuy, dimana majikannya tidak mau, dan akhirnya beliau memilih untuk overstay. Berarti di tahun 2001-2022 ya, ini pengakuan dari temannya. Jadi beliau ini sudah disarankan teman-temannya untuk pulang aja kamu, daripada kamu dengan di sini keadaan sakit yang parah seperti itu, ya kan? Lebih baik kamu pulang aja. Tapi Mbak A ini tipikal orang yang keras ya.
Dimana dia merasa bahwa penyakit itu belum menggerogoti dirinya dan dia masih mampu bertahan survive di Hong Kong dengan keadaan yang masih prima, ya kan. Beliau ini punya anak satu cuy, umurnya 19 tahun dan dia alhamdulillah sudah punya rumah ya. Ini asalnya Blitar dan dia sudah punya rumah dan anaknya ini tinggal sendirian cuy di rumah ya. Keluarganya juga masih dalam keadaan keluarga yang masih memantau ini anak ya. Dan si Mbak A ini posisinya sudah pisah dengan suaminya cuy. Jadi ibarat kata anak tunggal ini, anaknya almarhumah ini berjuang dan besar dengan sendirinya gitu cuy. Anaknya ya. Ini cuy, buat kalian yang mengejar duniawi, mengejar uang terus-terusan dan gak mau pulang, bahwa kita tuh ada tanggung jawab loh untuk mendidik anak kita di rumah, ya kan? Nah ini yang menjadikan kita tuh punya benteng cuy, punya target. Mau sampai kapan kita pulang, walaupun status kita ilegal ya di sini. Singkat cerita cuy, penyakit ini lama-kelamaan menggerogoti tubuhnya, dimana dia merasa sudah tidak mampu. Saat dia sudah tidak mampu, dia berusaha untuk pengen pulang dengan keadaan overstay-nya. Ingat, saat kita sudah overstay, saat kita sudah berusaha untuk menyerah kepada pemerintah untuk bisa dipulangkan, apalagi kita sudah tidak bisa mampu berjalan, ya kan? Apa yang dilakukan? Alhamdulillahnya si Mbak A masih beruntung lagi dinaungi sebuah shelter di mana beliau mendapatkan bantuan untuk didorong kursi rodanya untuk menyerahkan diri. Dan Kak Isam pun menjadi saksi. Beliau ini melakukan surrender. Kak Isam pantau dari belakang karena Kak Isam menghargai ada organisasi yang membackup beliau, ya kan. Akhirnya si Mbak A ini surrender lah cuy. Di tengah perjalanan surrender, harusnya dia melakukan wajib lapor kepada imigrasi setiap bulan ya cuy ya. Di 2 bulan dia surrender, beliau ini jatuh sakit yang yang menjadikan beliau ini harus dirawat di rumah sakit Elizabeth kalau nggak salah pada waktu itu. Dan termasuknya foto-foto beliau ini pun viral di media sosial, sehingga banyak mengetuk hati teman-teman kita untuk melihat kondisinya cuy. Dimana Kak Isam juga menyaksikan beberapa orang yang menjenguk untuk mendoakan beliau, mensupport tidak henti-hentinya ya kan. Bahkan seliweran mengatakan bahwa beliau juga mendapatkan bantuan dana ya kan. Nah, kecewanya pihak keluarga cuy. Keluarga sudah memantau. Awalnya keluarga juga sudah memantau nih untuk udah mau nggak mau kamu harus pulang. Keluarga siap menerima dengan kondisi keadaan Mbak A yang sakit ya cuy. Hanya saja keluarga tidak bisa melakukan apapun. Nah, keluarga pun ini banyak dibohongi cuy, pengakuan keluarganya. Itu dikarenakan si Mbak A atau almarhumah ini sering meminta uang untuk dibantu biaya kos dan pemulangan dengan membeli tiket sendiri. Padahal proses surrender ini sedang berlangsung. Keluarga juga mensupport cuy, berusaha mencarikan dana untuk mengirim ke Hong Kong supaya Mbak ini bisa pulang cuy. Itu pengakuan keluarga bahwa kita tidak membuang almarhumah begitu saja cuy. Ini pengakuan keluarga setelah Kak Isam selusuri. Jadi di sini apakah Mbak A ini berbohong kepada pihak keluarga untuk bisa mendapatkan tiket pesawat? Menurut Kak Isam, ini hal yang wajar karena beliau adalah overstay di mana tidak ada yang membackup. Maka dari itu, beliau membutuhkan dana untuk dia bertahan hidup di Hong Kong. Tidak ada yang salah cuy. Yang salah adalah kita memilih jalan yang seperti ini. Kembalikan kepada diri kita. Apakah kita kuat dengan keadaan hidup di luar dengan biaya sendiri? Bahkan keluarga ya tidak henti-hentinya membantu. Bahkan harusnya kita yang memberi uang kepada keluarga kita, justru keluargalah yang mengirimkan uang ke Hong Kong. Ini dunia berbalik ya cuy. Maka dari itu Kak Isam mengingatkan kepada teman-teman Kak Isam yang hidup di luar, jika demikian maka cepatlah kalian surrender. Kalau kalian memang tidak memiliki dana untuk
hidup ngekos, kalian cari shelter cuy, yang bisa gratis ya cuy ya. Banyak kok shelter orang Hongkong, kita ngomong apa adanya. Kalau saya lagi proses surrender, dengan konsekuensi ya kalian harus mau membantu shelter itu dalam membersihkan ruangannya dan lain-lain. Yang namanya juga kita numpang, bener nggak? Jadi buat anak overstay dan paperan di luar sana, kita harus punya target. Mau sampai kapan? Jangan sampai kita surrender saat kita sudah sakit cuy. Nauzubillah min dzalik. Dan poin keduanya, buat anak luaran dan overstay, kalian harus punya saving money, setidaknya minimal untuk biaya pemulangan kalian kalau sakit atau meninggal dunia. Itu kalian membiayai diri kalian sendiri cuy. Jangan sampai kejadiannya seperti almarhumah nih. Saat beliau ini masuk rumah sakit dan qadarullah menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit, maka beliau ini hanya mengharapkan bantuan dari organisasi atau donatur yang bisa mengurusi jenazahnya sampai pulang ke Indonesia. KJRI pun pasti akan mendapatkan report tentang pemulangan mayat ini ya cuy, atau jenazah ini. Ya KJRI hanya bisa memenuhi administrasinya tentang rumah sakit, tentang mungkin surat menyurat dan lain-lain. Kalau pendanaan, pemerintah tidak akan mengcover biaya itu ya cuy ya. Nah, Khayatisam pada waktu itu bertanya, apakah sudah ada yang membackup? Dan sekali lagi, pada waktu itu ada organisasi yang mengambil alih kasus ini cuy. Jadi Khayatisam masih menahan diri untuk tidak ikut campur, karena Khayatisam menghargai cuy. Tapi pada kenyataannya, endingnya setelah semua ini proses selesai, maka Khayatisam mendapatkan laporan bahwa keputusan final ini almarhumah akan dikremasi. Khayatisam menyaksikan perjalanan beliau dan Khayatisam menyaksikan dan bersaksi bahwa beliau adalah seorang muslim. Di balik ujiannya dia, di balik sakit yang mungkin dipandang berat sama kita ya cuy ya, di balik tingkah laku almarhumah semasa hidupnya, itu tidak ada urusannya. Yang jelas ini adalah perkara iman kita, bahwa kremasi itu haram untuk agama Islam. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, teman-teman Khayatisam di belakang sebagai muslim merintih Khayatisam, tolong apa yang bisa kita lakukan, gagalkan kremasi tersebut. Akhirnya mau nggak mau ya kita hanya berusaha dan berikhtiar untuk mencari apa ini penyebabnya. Apakah danakah yang tidak ada, atau apa ini faktor apa yang menyebabkan anak almarhumah menandatangani surat kuasa yang menyatakan akan dilakukan kremasi. Kalau kalian tidak tahu kremasi itu apa, kremasi adalah pembakaran mayat menjadi debu ya cuy ya. Dan ini faktornya mungkin karena penyakit beliau ya kan, yang ibaratnya ada logo kuning. Logo kuning adalah penyakit yang menular. Tapi setelah Khayatisam mencari data pembanding atau data untuk mendebat ini, bahwa penyakit tersebut itu bisa diizinkan terbang internasional ya cuy ya. Jadi tidak ada alasan penyakit ini tidak bisa memulangkan jenazah almarhum ini ke tanah air. Sehingga Khayatisam itu memberanikan diri untuk menegur KJRI untuk bertanya faktor apa yang menyebabkan ini bisa dikremasi. KJRI dengan bijaknya mengatakan kepada Khayatisam, Khayatisam terima kasih sudah care atau peduli dengan hal ini. Hanya saja KJRI pada waktu itu memberikan 3 opsi kepada keluarganya. Yang pertama kremasi, yang kedua dipulangkan, yang ketiga dikuburkan, ya kan? Akhirnya keluarga memilih opsi untuk dikremasi. Khayatisam masih nggak yakin dengan hati Khayatisam. Kenapa harus kremasi? Faktornya apa? Kita sudah menyarankan untuk dipulangkan Khayatisam dan agensi terakhirnya itu mau membantu biaya pemulangan. Otomatis dari sini Khayatisam berontak. Kalau dana ini bukan menjadi masalah, harusnya bukan kremasi yang dipilih menjadi jalan keluar. Benar nggak? Karena apa? Karena kita pun harus bijak case by case-nya. Ini almarhumah, ini muslim, iya kan? Jangan hanya karena kemarahan keluarga,
menjadikan kita satu tanda tangan, ini menjadi dosa jariah untuk muslim seluruh Hong Kong menurut Kaisam. Ya kan, ini adalah tugas kita sebagai muslim untuk menghormati jenazah muslim dikuburkan secara layak. Akhirnya Kaisam debat seperti itu ya kepada pihak KJRI. Terus KJRI mengatakan kita hanya melakukan SOP yang dikeluarkan oleh pemerintah Hong Kong dan rumah sakit pada waktu itu. Bu, kalau misalkan saya bisa mentabayunkan kembali dengan pihak keluarga untuk merubah kremasi untuk menjadi dipulangkan jenazah, apakah itu masih bisa ada waktu? Ya kan? Akhirnya karena Khayatisam itu sedih ya, masa jenazah muslim dikremasi gitu kan. Akhirnya Khayatisam coba cari informasi tentang penguburan di Hong Kong ya cuy ya. Dan biayanya itu kalau misalkan di Happy Valley itu 67.500, itu diskon 10.000. Jadi biayanya sekitar 57.500. 57.500 itu berarti sekitar 120 jutaan ya. Nah, kalau di Taiwan di sini 57 cuy. Diskon 10. Otomatis sekitar 47, ya sekitar 50.000 lah cuy. Jadi sekitar 110 juta. Dan kalau di biaya pemulangan itu sekitar 50.000 juga. Ya kan? Kalau kremasi ini murah jatuhnya. Nah, Kaisam mencurigai apakah adanya ketidaktahuan pihak keluarga ya kan tentang mayat muslim ini tidak boleh dikremasi, atau memang keluarga ini memang tidak punya jalan lain selain mengambil kremasi. Ya kan, dari kegaduhan hati Khayatisam dan teman-teman, akhirnya Khayatisam itu mulai berontak cuy, menghubungi pihak keluarganya, menanyakan dasar apa yang menjadikan keluarga mengizinkan untuk almarhumah ini dikremasi. Ya kan, karena dari penyakit dan lain-lain itu tidak bisa terbantahkan gitu cuy. Bahkan biaya pemulangan katanya ya cuy ya, ini belum fix ya, tapi agensi yang terakhirnya bisa mengcover, semoga aja sih qadarullah agennya masih benar-benar konsisten untuk memulangkan ini almarhumah. Akhirnya keluarga ini Khayatisam hubungi dan Khayatisam tidak bersambut ya cuy ya, tidak disambut dengan baik. Ya kan, ini yang menjadikan organisasi sebelumnya juga mengatakan bahwa pihak keluarga tidak bisa korporatif ya cuy ya. Akhirnya Kaisam tidak tinggal diam di situ aja. Akhirnya Kaisam menghubungi pihak palurahnya, Kaisam cari palurahnya, di mana aparat desanya. Karena apa? Karena ini adalah kewajiban desa dan kewajiban pemuka agama di situ untuk mengingatkan pihak keluarga bahwa kremasi itu ya tidak boleh secara Islam. Akhirnya cuy, Kaisam pada waktu itu dan alhamdulillahnya disambut sama palurah langsung mengutus ajudannya untuk untuk mengcover kasus ini ya kan. Kaisam ngomong jujur apa adanya, Pak, Bapak Islam. Iya, saya Islam. Bapak rela kremasi, ini ada tanda tangan Pak Lurah loh yang menyatakan bahwa mayat ini siap dikremasi. Apakah ini akan jadi dosa berjamaah, Pak? Kalau Bapak tidak perbaiki sekarang juga. Jadi akhirnya pihak lurah dan dan aparat desa di situ yang mengakui bahwa almarhumah ini adalah warga desanya langsung menuju rumah almarhumah ya cuy ya, untuk ditabayunkan ulang cuy. Permasalahannya kita memang sudah kecewa dengan almarhumah ya cuy ya, dengan tingkah laku, keputusan yang salah. Tapi kita pun sebagai manusia tidak bisa mengejudge. Mungkin saja ada satu biji kebaikan beliau yang benar-benar bisa mengangkat di akhir hidupnya ya cuy ya. Ya, inilah yang membuat Khayatisam itu agak sedih tapi bahagia gitu cuy. Beliau ini dikenal oleh keluarganya banyak mengecewakan, dikenal di lingkungan teman-temannya banyak mengecewakan. Bahkan jalan yang beliau ambil ini juga salah dan keliru ya cuy ya. Tapi Allah wafatkan beliau dalam keadaan muslim dan Islam. Maka disinilah titik ya yang bikin Khayatisam merinding. Karena beliau wafat dalam keadaan muslim dan Islam, Allah angkat derajatnya. Dan alhamdulillah cuy, qadarullah, anaknya dilembutkan hatinya sehingga
mau menerima jenazah ini pulang ke Indonesia. Insya Allah ya cuy ya. Kaisam sampai merinding cuy. Dan nanti besok surat kuasanya akan dibuat oleh desa dan akan kita follow up ke KJRI. Jadi dari kesimpulan ini, Kaisam juga langsung mengatakan kepada KJRI yang menangani kasus almarhumah. Tapi KJRI pun ini berpesan kepada Yatisam dan teman-teman. Yatisam, kita akan coba memfollow up ulang ke pihak rumah sakit yang merubah opsi kremasi menjadi pemulangan ke Indonesia. Hanya saja kamu perlu mendapatkan catatan nih. Almarhumah ini sudah di Hong Kong sekitar 1,5 bulan cuy. Jadi jenazah ini sudah 1,5 bulan. Dan ada label kuning, logo kuning, yang harus mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Pangan ya cuy ya. Jika rumah sakit ini mengizinkan beliau ini terbang, maka beliau ini bisa kita pulangkan ke Indonesia. Nah, sekarang KJRI sedang berjuang untuk merubah kremasi menjadi pemulangan ke Indonesia. Qadarullah, sekali lagi, jika ini jalan yang Allah berikan untuk almarhumah dan diberikan penguburan secara Islam dan layak, semoga Allah mudahkan jalannya ya cuy ya. Kita doa sama-sama, ambil pembelajaran dari kisah ini, maka insya Allah cuy, kita bebas dari dosa jariah ini. Masa iya kita menyaksikan mayat muslim dikremasi, berdosalah kita cuy, ya kan? Akhirnya Kaisam ngomong sama KJRI, saya minta maaf kalau misalkan saya mengacaukan semua rencana, dimana ibaratnya udah finish ya cuy ya, untuk tinggal dikremasinya aja, tapi kita kacaukan mereka untuk mengubah dan memulai dari nol lagi, ya kan? Dan sekarang KJRI sedang berjuang. Pihak keluarga sudah oke menerima jenazahnya. Pihak KJRI sedang berjuang mengajukan berkas ke rumah sakit untuk bisa merubah, bisa jenazah ini dipulangkannya cuy ya. Dan yang paling penting ini adalah pembiayaan. Dan mungkin agent yang akan membackup. Yang terakhir mungkin melihat video Yatisam. Agensi, kalau misalkan memang kamu masih konsisten untuk membiayai almarhumah ini pulang ke Indonesia, Kaisam doakan semoga agensi kalian maju, pesat dan berkah barakallah, insya Allah. Tapi kalau misalkan memang berat untuk mengeluarkan biaya sebanyak itu, ngobrol sama Kaisam. Ayo tabayun, kita tabayunkan baik-baik bagaimana prosesnya. Kalau misalkan biaya penguburan yang ada di Indonesia, itu insya Allah generasi 1, 2, 3 nge-backup untuk penguburan secara Islam di rumah ya cuy ya. Karena pihak keluarga benar-benar sudah tidak memiliki uang sama sekali ya cuy ya. Dan kalau misalkan ini biaya pemulangan agensi, mungkin agensi yang mengcover almarhumah ini, mungkin kamu keberatan dengan pembiayaan full payment, nggak apa-apa. Saya ada nomor handphone di deskripsi, kamu boleh ngobrol sama saya. Maksudnya nanti kita bagaimana untuk bisa memulangkan ini almarhumah. Semua tuh bisa ditabayunkan ya. Jadi saya mengambil kasus ini atau saya teman-teman Yatisam itu care dengan kasus ini bukan hanya sekedar konten. Hanya saja ini adalah tanggung jawab kami sebagai muslim menyaksikan mayat muslim kami tidak ikhlas untuk dikremasi. Itu saja. Masalah pembiayaan insya Allah di atas kita bisa bicara. Ayo kita bicara baik-baik. Ya cuy ya. Jadi untuk pihak keluarga sudah oke, nanti pihak KJRI tinggal follow up ke rumah sakit, tapi itu pun tidak menjadi jaminan rumah sakit akan memberikan izin terbang cuy. Tapi ikhtiar sedang kita lakukan. Insya Allah jika memang almarhumah ini mendapatkan penguburan yang layak, maka disinilah pertolongan Allah itu nyata. Bagi kita yang ibaratnya sudah zolim terhadap diri kita sendiri, sudah zolim terhadap keluarga ya cuy ya, dari semua ini, kita apa sih yang bisa kita belajar dari sini cuy? Iya kan? Banyak banget hikmahnya cuy. Jadi hikmahnya, kalian jangan sampai terlambat untuk merubah alur cerita kita sendiri. Dan kamu pun jangan terlambat sebelum nafas sudah tidak ada.
Ya kan? Jangan berpikir, nanti kalau mati juga saya ada yang ngurus kok. Kamu belum tentu seberuntung almarhumah ini. Iya kan? Aduh, cenut-cenut ya cuy ya. Tapi kita tetap masih berjuang dan Kaisam juga masih deg-degan. Karena Kaisam sedang menunggu hasil dari KJRI ya cuy ya. Apapun ujian kita akan terima dengan lapang dada dan kita akan hadapi bersama teman-teman Kaisam. Kaisam yakin tidak pernah meninggalkan ya cuy ya. Kasus ini sebagai pembelajaran hidup. Ya bisa mah nolongin anak overstay aja, bosan, iya kan? Nah, karena ujian kita ini ada di titik ini, mudah-mudahan dari sini banyak anak-anak overstay yang terketuk hatinya untuk surrender segera ya cuy ya. Dan semoga juga pemerintah mendapatkan perhatian khusus untuk menangani overstay di luar sana ya cuy ya. Dan buat kalian yang berniat overstay, jadikan ini cambuk untuk mengurungkan niat, bekerjalah baik-baik dengan visa kerja yang resmi ya cuy. Amin ya robbal alamin. Oke, mungkin itu sharing yang bisa Kaisam share untuk hari ini. Kabar baiknya keluarga sudah mau menerima dan semoga kedepannya akan dilancarkan. Kaisam tuh merindingnya kayak gini, ya Allah, iya ya, kita tuh dinilai orang tuh salah, kita dinilai orang itu jijik, kita dinilai orang itu apa, tapi beliau meninggal dalam keadaan Islam dan Allah selamatkan melalui teman-teman Kaisam di luar sana yang memperjuangkan jenazah muslim harus dikuburkan secara Islam karena ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Apapun statusnya, ilegal atau apa, kita menolak dengan kremasi. Setuju? Setuju, insya Allah. Ya Allah cuy, gara-gara tanda tangan aja ini bisa jadi dosa jamaah cuy. Masya Allah. Nah itu ya cuy ya, makanya kalian tuh jangan ngerepotin keluarga. Keluarga tuh kalau udah kecewa tuh, aduh, masa iya mayat aja nggak diterima gitu kan. Ya tapi ini juga tanggung jawab warga Blitarnya gitu kan. Oke, kita doa bersama untuk kemudahan pemulangan almarhumah Midah Lestari. Mungkin kalian tahu, semoga Allah angkat persoalan beratnya ya cuy ya, yang memberatkan beliau untuk bisa dipulangkan. Semoga semuanya dimudahkan, diampuni segala dosa dan hilafnya, diterima amal ibadah dan iman Islamnya, dijembarkan kuburnya. Semoga pihak-pihak terkait diberikan keluasan hati dan kesabaran dalam menghadapi kasus ini. Dan semoga almarhumah Midah Lestari binti Adam binti Hawa, semoga mayatnya bisa pulang ke Indonesia dan dimakamkan secara Islam. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Jika beliau punya salah ya cuy ya dengan kalian, atau melakukan khilaf atau dosa atau hutang-hutang yang belum terbayar atau kezoliman yang tidak diketahui, mohon dimaafkan dan diampuni ya cuy ya. Kaisam mewakili keluarga meminta maaf dan memohon doa. Semoga perjalanan beliau pulang ke Blitar dimudahkan. Dan semoga juga bisa pulang. Keputusan rumah sakit bisa mendapatkan izin terbang. Amin ya robbal alamin. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yampuy.